Halo para pecandu alur cerita film, balik lagi dengan gua Jack. Di video kali ini gua akan membawakan alur cerita sebuah film yang sangat memplot twistkan, di mana film ini akan menceritakan tentang kisah seorang YouTuber pemula yang akan diculik oleh seorang pria psikopat dan dia akan dipaksa untuk live streaming agar mendapatkan uang sebesar 650.000 dolar Amerika atau setara dengan 9 miliar rupiah hanya dalam kurun waktu 1 jam. Kalau dalam 1 jam ia tidak bisa mengumpulkan uang itu, maka ia akan dibunuh dengan cara dihancurkan ke dalam mesin pres hidrolik di dalam pembuangan mobil-mobil bekas. Oke, bagaimana cerita selanjutnya? Apakah dia selamat? Ya, teman-teman bisa tebak sendiri. Gua tantang teman-teman di sepanjang alur ceritanya nanti coba teman-teman tebak siapa dalang dari penculikan itu. Kalau benar, boleh dibahas atau di komen di kolom komentar nanti setelah alur cerita film ini selesai. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke dalam pembahasannya. Ini dia Drive 2024. 안녕하세요, 여러분. Di awal cerita diperlihatkan seorang wanita yang bernama Han Yuna. Kita panggil saja dia sebagai Yuna. Dia baru saja membuat channel YouTube barunya. Dia pun memulai mengupload konten-kontennya. Yang awalnya dia hanya membuat konten ASMR untuk membantu orang-orang agar bisa tertidur. Selama 2 minggu setelah mengupload video itu, tidak ada satu orang pun yang menonton videonya. Maka dari itu, ia pun mempelajari bagaimana cara algoritma YouTube. Ya, sampai pada akhirnya ia sudah tahu cara kinerja per-YouTuban itu, di mana dia membuat konten sesuai dengan tren yang ada pada saat itu. Kali ini ia mencoba memasak pancake, yang hasilnya ia sampaikan kepada para penonton dengan sangat puas. Ya, kurang lebih seperti ini. Wah, rasanya sangat luar biasa. Aku sangat menyarankan atau merekomendasikan resep ini kepada kalian semua. Ya, begitulah ucap seorang Yuna. Namun ternyata dari kepalsuan itu ia pun harus meminta maaf kepada netizen. Namun kejadian itu tidak menghentikan perkembangan channelnya. Dia pun bangkit lagi membuat segala jenis konten dari ngecover lagu, curhat gak jelas tentang ayahnya yang telah meninggal akibat bundir. Yang mana cerita itu membuat para penonton simpati kepadanya. Dari situ channelnya pun melambung tinggi sampai ia pun sudah memiliki kantor dan bisa mempekerjakan seorang produser sekaligus asisten untuknya. Saking pesatnya pertumbuhan channelnya, ia pun dinobatkan sebagai influencer terbaik tahun itu dan mendapatkan 700.000 subscriber di tahun itu juga. 아이고 참. 하나는 여기 있고. 우리는? 야, 여기 조회수 대박인데 이거 찍어놨겠지 이거? 야, 있다. 감성 터지던데 아주 그냥. 아, 뜨거. 아우. Kali ini Yuna pun mau pergi ke suatu tempat. Pada saat itu juga ia pun ditelepon oleh direktur eksekutif TV MBS yang bernama Na Jin-soo. Ia pun langsung menjawab telepon itu dengan senyuman. Namun ketika produsernya yang bernama Yeon Seok ini, atau kita panggil saja dia sebagai Yeon, bertanya itu siapa, tampaknya Yuna menyembunyikan sesuatu darinya. Terlihat dari chattingannya bersama direktur Jin-soo, tampaknya sedang membicarakan sebuah kontrak perjanjian. Awalnya Yuna jual mahal sehingga membuat direktur itu dengan terpaksa mengontrak Yuna dengan nominal yang cukup besar, yaitu 350.000 dolar. Hal itu pun membuat Yuna sangat senang. Mereka pun telah sampai di tempat sebuah acara yang tampaknya itu adalah acara launching sebuah produk kecantikan. Sesampainya di sana, Yuna pun langsung bertemu dengan seorang wanita, yaitu penanggung jawab acara ini. 미안하다. 밥 먹었어? 내려와.
Dari perbincangan mereka diketahui acara ini akan tayang di TV nasional. Akan tetapi, bintang tamunya yang seharusnya jadi topik utama dalam acara ini tidak bisa hadir secara langsung dan ya jelasnya tidak bisa tepat waktu datang ke sana. Mendengar peluang itu, Yuna pun langsung menawarkan diri untuk menggantikan orang itu. Dengan subscriber yang lebih dari 700.000 orang, Yuna pun meyakinkan wanita ini agar memberikannya wawancara eksklusif dengan jaminan rating acara tersebut akan jauh lebih bagus lagi. Yuna juga menjanjikan akan memberikan wanita ini 50% dari penghasilan dari kontrak ini untuk mereka agar bisa menutupi denda kontrak kerja dengan bintang tamu sebelumnya. 다른 유튜버들 계약 사항도 있고 50% 드릴게요. 40%만 받아도 될 것 같아. 오케이, 딜 받을게요. 고마워요, 당신들. 타임에 오타라니. 우리 대리님 심할 수 없으시겠네. 이거 진짜 주시는 거 맞죠? Yang ternyata keterlambatan bintang tamu itu adalah rencana dari Yuna bersama si asisten wanita ini, di mana Yuna sengaja melakukan itu untuk mendapatkan popularitas yang lebih luas lagi. Tindakan itu pun diacungi jempol oleh produsernya, walau ia juga tidak diberitahu tentang rencana tersebut. Tidak lama kemudian ada seorang wanita yang memanggilnya, namun mereka pun tampaknya menghindari si wanita itu untuk bertemu. Namun apalah daya kalau sudah begini, Yuna pun harus meladeni si wanita itu dengan sangat ketus, karena ini bukanlah kali pertama mereka bertemu. Yang ternyata si wanita ini adalah seorang polisi. Dia bernama Park Jeong-suk. Kita panggil saja dia sebagai Park. Dia mengaku sebagai penggemar Yuna, terlebih lagi anaknya juga sangat mengidolakan Yuna. Tujuannya menemui Yuna untuk meminta mempromosikan restorannya. Namun tampaknya bayarannya jauh di bawah red card Yuna, sehingga Yuna pun menolak tawaran tersebut. 혹시 마음 바뀌면 연락 주세요. Sejauh ini acara pun berjalan dengan sangat lancar. Begitu juga dengan Yuna yang sedang membuat konten-konten vlognya. Sampai satu momen penonton live streamnya pun jauh menurun drastis karena mengira ia telah berbohong akan menjadi narasumber di acara itu. Yang ternyata di lain sisi ada influencer lain yang telah menggantikannya, karena si wanita ini lebih memilih influencer itu, karena influencer itu akan memberikannya 100% bukan 50% seperti Yuna. 리아 씨가 털어주기로 했어요. 저쪽은 수익은 전체. 아직 뭐 100만 유튜버도 아니고. 막 하시네. 쟤 누가 불렀어? Yang ternyata influencer itu dibawa oleh seorang yang bernama Jinsu, yaitu direktur eksekutif MBS yang sebelumnya chattingan dengan Yuna. 우리 리아 잘하고 있어요? 그럼요. 예. Karena kekacauan ini, Yuna pun menerima tawaran direktur Jinsu sebelumnya dan akan membayar denda dengan uang pribadinya jika direktur Jinsu setuju dengannya. 그런데 어쩌나 이미 다른 파트너 구했는데. 절반 내 연봉에서 깔게. 그럼 됐죠? 네가 내일 용평으로 오면 얘기가 좀 달라질 수도 있겠다. 어떡할래? 좋아요. 그럼 그런 줄 알고 짐 쌀게요. Karena sudah tidak mood lagi, Yuna pun memilih keluar terlebih dahulu dan menunggu Yeon di mobilnya. Ia pun tidak sengaja menjatuhkan HP milik Yeon. Namun karena ia yang masih berteleponan, ia pun tidak langsung mengambil HP itu. Sampai pada akhirnya, ia pun tertidur. Namun tidak lama dari itu, yang terjadi adalah... Entah apa yang telah terjadi, Yuna pun tersadar di suatu tempat yang sangat gelap dengan tangan dan kakinya yang terikat. Ia pun berusaha melepaskan ikatan itu, dan untungnya ikatan itu bisa terlepas. Selain itu, ternyata ia disekap di dalam bagasi sebuah mobil. Yuna pun berusaha meminta tolong. Tidak lama kemudian ada sebuah telepon yang berdering di sana. Dengan cepat, Yuna pun langsung mengangkat telepon itu. Yang ternyata si penelpon sedang mencari teleponnya yang hilang, yaitu telepon yang sedang dipegang oleh Yuna. Mengetahui itu, Yuna pun langsung memberitahu kronologi yang kemungkinan ia diculik oleh seseorang. Dan ketika ia melihat bola golf di sana, ia pun menyadari bahwa ia disekap di bagasi mobilnya sendiri. Maka dari itu, ia pun meminta tolong kepada pria itu agar menolongnya. Yuna pun memberitahu nomor plat mobilnya serta lokasi terakhir mobilnya berada. Untung saja, pria itu mau menolong Yuna.
여기요, 그 발령차를 캐들라. 아니 까만 차다 그 차 앞에 가지고. 어떻게 알았어요? 까만색이라고 말 안 했는데. 어떻게 알았냐고! Ternyata pria itu telah mempermainkan Yuna karena sebenarnya dialah yang telah menculik Yuna. Mengetahui itu, Yuna pun berusaha bernegosiasi dan akan memberikan uang berapapun yang dia minta. 근데 왜 이러시는 거예요? 납치범이 원하는 게 돈이겠죠. 원하는 대로 드릴게요. 10억이요. Mendengar nominal yang begitu besar, Yuna pun sejenak terdiam. Ia pun mengatakan bahwa ia tidak punya uang sebanyak itu. Namun anehnya, si pria itu tahu bahwa Yuna baru saja menandatangani kontrak dengan pihak MBS dengan nominal $350.000 Amerika. Dia pun menyuruh Yuna untuk mentransfer uang itu dalam waktu 1 menit. Kalau tidak, dia akan membawa Yuna ke tempat penghancuran mobil rongsok. Karena dalam tempat penghancuran itu, para pegawainya tidak pernah melihat isi di dalam sebuah mobil sebelum menghancurkan mobil itu. Jadi sudah pasti kalau Yuna dibawa ke tempat itu, maka Yuna pun akan ikut hancur dengan mobil itu. 계좌번호 부릅니다. 중앙은행. 알겠어요. 잠시만요. Mendengar ancaman itu, Yuna pun langsung mengirim uang itu. Namun masalahnya tidak berhenti di situ saja, karena awalnya si pria itu meminta $1 juta, jadi masih kurang $650.000 lagi. Maka dari itu si pria itu pun menyuruh Yuna agar melakukan siaran langsung, dan dalam waktu 1 jam ia harus bisa mengumpulkan uang itu. Yuna pun yakin dia tidak akan bisa melakukan itu, namun si pria itu tidak mau tahu, dan inilah satu-satunya kesempatan Yuna untuk membayar uang itu. 지금 바로 방송 시작하세요. 잔금 6억 5천. 벌어오는 겁니다. 지금부터 딱 정각 12시까지 1시간 드릴게요. 이게 최선이야. 많으면요. 배추장 들어가야지. 그 기회가 12시가 되면 날아갈 텐데. Yuna pun langsung memulai siaran langsungnya. Selagi loading, Yuna pun menyempatkan untuk menelpon polisi dan memberitahu situasinya saat itu juga. 저기 아저씨, 지금 이러시는 51살 발령차에 다리 좀 구해주세요. Setelah siaran langsungnya dimulai, banyak yang tidak percaya bahwa Yuna telah diculik. Namun ada juga yang menyarankan Yuna untuk melihat tutorial kabur dari bagasi mobil di internet. Sehingga Yuna pun langsung mencari tahu bagaimana caranya. Setelah ia tahu, ia pun langsung mencoba dan langsung gagal pada saat itu juga. Ia pun langsung menyerah dan memulai lagi live streamnya. Banyak jenis komentar netizen di sana. Banyak yang tidak percaya dan menyuruh Yuna untuk menyudahi sandiwaranya ini. Namun ada juga beberapa yang menyawer Yuna di live stream itu. 감사합니다, 크루세이더님. Ada sebuah akun dengan nama Crusader yang menyawer Yuna sebesar $1.000, yang ternyata pemilik akun itu mengaku dialah sebagai penculiknya, dan dia pun mengirim foto saat Yuna pingsan di bagasi itu. Si penculik pun menyuruh Yuna untuk memberitahu siapa dia sebenarnya. Namun dengan diam-diam Yuna mengambil kancing peniti dan mencoba untuk membuka bagasi itu sekali lagi. Si penculik itu pun membeberkan foto aib Yuna yang terlihat sangat cupu dan berbeda dengan sekarang. Namun Yuna tidak mengakui bahwa di foto itu adalah dirinya. 지금부터 진짜 제 소개를 할게요. Yuna pun berjanji akan memberitahu siapa dia sebenarnya. Namun sebelum itu ia meminta agar si pria itu memperlambat mobilnya dengan alasan ia yang telah sakit perut dan mual-mual serta ingin muntah. Padahal itu adalah usaha Yuna untuk mengelabui si penculik agar ia dapat menarik pengait kunci bagasi yang terus bergetar agar pengait itu tidak bergerak-gerak lagi, dan dengan demikian Yuna pun dengan mudah menarik pengait kunci bagasi itu. Mendengar alasan Yuna, si penculik pun mengabulkannya, sehingga yang terjadi adalah 조금만 줄여주면 내가 시키는 거 다 할게요. 제발.
제가 드릴 말씀은 하나예요. 조카 이 씨발. Melihat Yuna yang ingin kabur, si penculik pun langsung tancap gas memundurkan mobilnya agar Yuna tidak bisa melompat dari mobil itu. Melihat adegan berbahaya ini, para penonton pun langsung banyak yang percaya bahwa kejadian ini nyata adanya, dan banyak juga yang menyawer kepada Yuna, sehingga yang terjadi adalah di lain sisi, karena viralnya live stream Yuna, hingga sampailah berita itu kepada pihak kepolisian. Setelah gagal untuk kabur, si polisi pun langsung menelpon Yuna dan menyuruh Yuna untuk tenang, walau Yuna kesal karena pihak polisi belum bergerak untuk mencarinya sedari tadi. Si polisi pun menyuruh Yuna untuk melihat posisinya sekarang melalui Google Maps, yang ternyata 아니, 위치 추적은요? 지금 이동 중이시기 때문에 어디 칼튼 호텔이죠? ternyata si penculik menonaktifkan GPS-nya, sehingga membuat aplikasi itu menjadi error. Namun si polisi tidak akan menyerah dan akan bekerja sama dengan pihak perusahaan ponsel itu untuk melacak posisi Yuna pada saat itu juga. 혹시 의심 가는 사람 있습니까? 있을 리가 없잖아요. 악의적인 경쟁자라든지 Mendengar perkataan si polisi, Yuna pun langsung teringat kepada suatu nama, yaitu seorang wanita yang bernama Ria, yaitu sesama YouTuber sepertinya. Dari situ Yuna pun langsung menghubungi Yon. Namun Yon pun tampaknya tidak percaya akan kejadian itu dan menyuruh Yuna untuk menghentikan sandiwara ini karena ini terlalu beresiko untuk mereka. 지금 이거 실제 상황 맞아. 나 진짜로 납치됐어. 누가 너를 납치해, 누나? 그 사무실에 보면 내 노트북 있거든? 거기 내가 리아 명함 스캔 받아놓은 거 있을 거야. 그러니까 그 리아가 쌍년이 왜 너를 왜 납치하냐고 왜? Ternyata belum lama ini channel YouTube Ria ditangguhkan karena pelanggaran hak cipta, yang mana itu disebabkan karena pengaduan dari Yuna. 지금 당장 리아 그 쌍년한테 전화해봐, 알았지? Si penculik pun menelpon Yuna lagi dan kagum karena Yuna sekarang sudah mendapatkan 1 juta subscriber. Akan tetapi saat ini Yuna pun tidak terlalu peduli dengan hal itu. Ia pun lebih penasaran tentang latar belakang si pria ini, mengapa dia menculiknya. 진짜 나한테 이러는 이유가 뭐예요? 당신 어차피 나를 보여주고 싶어서 안달난 사람 아니야. 어차피 사람들이 나 찾아내는 거 시간 문제야. 당신이 먼저 까발려줄 Dengan 텐데. percaya dirinya, si penculik itu pun mengatakan bahwa dia sangat yakin dia tidak akan pernah tertangkap, serta mengingatkan Yuna karena waktunya hanya tertinggal 30 menit lagi. Maka dari itu, lebih baik fokus mendapatkan uang daripada penasaran terhadap dirinya sendiri. Si penculik itu pun mengungkapkan satu fakta dari catatan rumah sakit bahwa ayah Yuna sebenarnya tidak bunuh diri. Mendengar itu, banyak netizen yang sangat marah kepada Yuna yang memanfaatkan ayahnya dari cerita-cerita bohong itu untuk mendapatkan uang. Si penculik pun ingin memberi sesuatu kepada Yuna, yaitu sesuatu yang ada di bawah karpet, yang ternyata itu adalah 정말 저한테 왜 이러시는 거예요? 제가 돈 드린다니까요? 집이라도 빼서 돈 드린다고요! 알았어요. 끝냅시다. 그냥 바로 폐차장 들어갈게요. 잘못했어요. 실수입니다. 제가 잘못했어요. mendengar ancaman itu, Yuna pun takut dan akan memulai siaran langsungnya lagi. Si penculik pun menyawer lagi, namun ia menyuruh Yuna untuk memakan potongan jari itu. Mendengar itu, netizen pun masih bisa-bisanya bercanda seperti ini. Menjijikan, bahaya kalau memakan daging itu mentah-mentah. Bagaimana kalau dimasak terlebih dahulu? Wak. Alah, netizen memang parah sih. 안해 씨발. 여보세요? 오고 있어요? 출발은 Tidak lama kemudian polisi pun menelponnya lagi. Dengan begitu, Yuna pun menyampaikan kecurigaannya kepada Ria. Akan tetapi polisi mengatakan bahwa dugaannya sangat-sangat salah karena saat ini Ria sedang live streaming. 그러면 이 계정부터 조회를 해가지고 그만 좀 하시죠. Saat ini si polisi pun tampaknya bodoh amat akan kasus ini dan menyuruh Yuna untuk berhenti bersandiwara serta mengancam Yuna karena telah membuat laporan palsu serta mengganggu kinerja kepolisian. 자작극이라뇨. 허위 신고에
공무집행 방해. 방금 제보가 들어왔습니다. 제보자가 누군데요? Ternyata Yon melapor ke polisi bahwa Yuna sedang bersandiwara. Mengetahui itu, Yuna pun langsung menghubungi Yon dan menanyakan maksud dan tujuannya. Yang ternyata Yuna kena batunya karena proposal kontrak kerja Direktur Jinsu sebelumnya berisi skenario yang sama persis dengan apa yang dialami Yuna saat ini. Karena sebelumnya dia juga belum melihat kontrak kerja perjanjian setelah menyetujui perjanjian itu dengan si Direktur Jinsu. Karena merasa dibohongi, Yon pun sangat kecewa serta tidak mau berurusan lagi dengan Yuna dan langsung memutus panggilan itu. 이건 진짜 납치된 거라니까. 제발 좀 적당히 해, 유나야. 돈? 계약금 일시불 큰 회사 들어가려고 배신을 하냐? 그러니까 이번 한 번만. 아니 오빠. 오빠 야! Satu-satunya harapan Yuna telah menghilang. Namun secara ajaib bagikan malaikat penolong, Detektif Park yang di awal cerita menghubungi Yuna. Dan dialah satu-satunya orang yang percaya kepada Yuna pada saat ini. Dia juga berjanji akan membantu sampai menemukan dan menyelamatkan Yuna. 좀 전에 후진으로 사고 날 뻔했죠? Detektif Park juga mengatakan bahwa saat mobil Yuna hampir terbalik sebelumnya, ada pengendara lain yang sudah melaporkan dan memberitahu tentang kejadian itu. Sehingga dari situ dapat ditemukan titik terang tentang lokasi terakhir mobil Yuna. 감사합니다. 형사님은 어떻게 믿어요? 이거 자작극 아니라는 거. 우리 아들이 유나 씨 팬이라니까 홍반사 꼭 찍어주게 해요. 범인이 처음부터 방송국 계약금을 어떻게 알았냐는 거지. Mengetahui itu, Yuna pun membandingkan cara mengetik si penculik dengan si Direktur Jinsu. Yang ternyata tipe penulisan mereka sama persis, sehingga Yuna yakin bahwa itu adalah si Direktur. Namun sebelum ia memberitahu ke si detektif pun menemukan mobil Yuna, sehingga kejar-kejaran pun dimulai. Hingga pada akhirnya yang terjadi adalah 여러분, 탐탐입니다. 지금부터 실시간 중계 들어가 있습니다. 보시죠! 여기 캐딜락입니다! 자, 저 안에 한유나가 타고 있고요! 보입니다. 하지만 여러분들의 알 권리를 위해 이쁘게 따라가! 언제 끝났어 이 개새끼야! 유나 씨, 지금 가요? 트렁크! 그차 아니야. Ternyata itu bukanlah mobil Yuna. Si pengemudi ini pun tidak tahu menahu tentang kasus itu karena ia hanya dibayar seseorang untuk mengendarai mobil itu. Setelah itu, satu-satunya cara Yuna lolos yaitu membongkar identitas si penculik yang ia yakin bahwa itu adalah si Direktur Jinsu. Dengan begitu, netizen bersama kepolisian akan kompak mencari Yuna. Sebelum itu, untuk membuktikan si direktur lah pelakunya, Yuna pun menelponnya. Sehingga yang sebenarnya terjadi adalah 전화를 안 받으시네. 운전하느라 전화를 못 받으시나? Ternyata jasad Direktur Jinsu selama ini ada di sebelah Yuna dengan salah satu jarinya yang telah terpotong. Melihat itu, Yuna pun sangat ketakutan dan memohon ke netizen agar menyelamatkannya serta akan menuruti apapun yang diinginkan si penculik. Walau waktunya hanya tersisa 6 menit lagi. 시키는 대로 다 할게요. 내가 시키는 대로 다 할게요. 진짜 시키는 거 Maka dari itu, si penculik pun menyerahkan semuanya kepada netizen. Sehingga melihat kesempatan ini, para netizen pun memanfaatkan kesempatan ini dengan biadab-biadabnya. Sehingga mau tidak mau yang dilakukan Yuna adalah 이게 진짜 나를 보여주는 거야? Melihat itu, sontak semua netizen langsung berhenti mengetik
dan menyesal karena setelah sejauh ini baru bisa percaya bahwa semua ini nyata adanya. Begitu juga dengan Yeon yang menyesal dan mulai percaya bahwa kejadian ini sungguh benar adanya. 알겠네. Setelah sejauh ini, Yuna sadar bahwa kemungkinan ia selamat sangatlah kecil, sehingga ia pun menyampaikan pesan-pesan serta salam terakhirnya kepada semua orang dengan sangat tulus dan menyesali semua kebohongan yang ia lakukan selama ini. 지금까지 너무 많은 거짓말을 했습니다. 그리고 미안해 아빠. 나 사람들한테 관심이 받고 싶었나 봐. 이번엔 진짜로 잘해보고 싶었는데 방송이 어떻게 되든 상관없어요. 죄송합니다 여러분. Melihat ketulusan itu, para netizen pun kembali mendukungnya. Pada saat itu juga, si wanita penanggung jawab acara sebelumnya yang di awal cerita pun terenyuh dan menyemangati Yuna bahwa masih ada kesempatan. Dia juga memberikan banyak donasi sampai nominal target si penculik telah tercapai. 해낼 줄 알았어. 축하해. 나에 대한 사과가 빠져서. Yuna juga meminta maaf kepada si penculik karena Yuna sudah mengingat apa yang telah terjadi, di mana dulu Yuna pernah memblokir pengguna akun Crusader karena terlalu mengganggu dan membuat para penonton live streamnya marah. 생일 선물 실고는 너무 많은데 그냥 차단할게요. 자, 그럼 다시 맞아? 끼치는지 알아? 나한테 집착하지 말고 그냥 혼자 나가서 뒤져. 이제 우리가 같이 한번 물어봐 줄까요? 번호 깔게요. 정말 미안합니다. Walau sudah meminta maaf, si penculik pun tidak akan pernah menghentikan mobil itu karena faktanya Yuna telat 2 menit dalam mentransfer uang itu. 무슨 말이에요? 시간 초과야. 아니야. 우찬이 알아줘. 우찬이 하려고. Kali ini si penculik pun berbaik hati memberikan Yuna kesempatan lagi karena faktanya kunci bagasi itu sedari awal berada di sana. Namun yang menjadi masalahnya, kunci itu ternyata ada di dalam perut si direktur Jinsu. Maka dari itu, Yuna disuruh merobek perutnya dan mengambil kunci itu dari dalam perutnya. Namun ternyata faktanya adalah ternyata direktur Jinsu belum meninggoy. Yuna pun sangat emosi karena hampir saja dia menjadi seorang pembunuh. 야, 이 씨발 말이 되는 소리를 하지. 이 씨발 새끼야. Setelah sampai sejauh ini, Yuna pun menjadi trending topik di berita. Banyak YouTuber yang juga membahas serta mendoakannya. Walau mungkin ada beberapa yang hanya pansos dari kasus ini. Di sisi lain, terlihat Yeon tergesa-gesa menuju kantor polisi, yang ternyata ia menyadari HP-nya yang tertinggal di mobil Yuna dalam keadaan GPS yang masih bisa menyala, sehingga polisi dapat melacak keberadaan Yuna. 일본 지금 이 차에 있어요. 둘 중 하나라도 살아야 될 거 아니야. Si penculik pun hanya mengizinkan satu di antara mereka yang bisa hidup dan menyarankan agar Yuna membunuh direktur Jinsu, sehingga yang dilakukan Yuna adalah ternyata Yuna memilih menusuk tangki mobil sehingga bahan bakar mobil itu akan segera habis dan dengan terpaksa si penculik akan berhenti. 이 차에 기름 떨어지는 게 빠를까? 드라이브는 끝났어. Pada saat itu juga polisi pun menghubungi Yuna dan memberitahu bahwa pemilik akun Crusader telah meninggal 1 tahun lalu karena bunuh diri. Maka dari itu masih menjadi misteri besar siapa dan apa sebenarnya tujuan si penculik menculik Yuna. Si penculik pun memilih untuk menenggelamkan mobil itu bersama mereka berdua.
Biadab-biadab udah dibiarkan hidup tapi masih aja egois. Namun untungnya Yuna juga bisa selamat dan dia pun langsung menuju ke atas dan ternyata si penculik masih berada di sana dan masih ingin menyiksa Yuna. Yuna pun berusaha kabur namun dia masih bisa saja tertangkap. Sehingga yang terjadi adalah 우리 같이 돈 좀 벌어볼까? 어디 가서 벌어볼까? untung saja si detektif Park datang tepat waktu sehingga si penculik dapat dieksekusi langsung di tempat. 괜찮아요? 잠시만요. Karena masih penasaran dan ingin memastikan siapa sebenarnya Crusader, Yuna pun menelpon nomor Crusader yang dulu sempat menghubunginya sebelum ia bunuh diri. Dan disinilah plot twist yang sangat-sangat membagongkan. Ternyata Crusader adalah akun milik anak detektif Park. Dulu anaknya merasa Yuna adalah teman satu-satunya, dan di saat ia lagi terpuruk-terpuruknya, ia pun ingin berbicara berdua dengan Yuna. Namun respon Yuna tidak sesuai dengan harapannya, dan Yuna pun menyuruhnya untuk bunuh diri saja. Kalau mau bunuh diri mah nggak usah bilang-bilang, ya kurang lebih seperti itulah. Tapi gua pribadi yakin bahwa Yuna nggak sebenarnya bermaksud seperti itu, karena itu hanyalah luapan emosi semata. Namun salahnya Yuna, ia pun menyebarkan nomor Crusader saat live stream. Sehingga banyak subscriber Yuna yang menghujat Crusader dan menyuruhnya untuk bunuh diri saja. 여러분, 얘한테 얼마나 달라고 할까요? 한 10원? Melihat semua pesan-pesan hujatan di HP anaknya, Detektif Park pun sangat tersiksa dan merasa sedih. Maka dari itu, Detektif Park pun merencanakan semua ini. Namun, ini bukanlah tentang uang, karena tujuan Detektif Park adalah menjadikan Yuna sebagai seorang pembunuh. Karena ternyata walau Yuna memberhentikan siaran langsungnya, di bagasi itu sudah dipasang kamera tersembunyi. Namun sayangnya, rencana Detektif Park gagal total, karena Yuna tidak jadi membunuh Direktur Jinsu. Mendengar semua fakta itu, Yuna pun pasrah dan rela jika dibunuh saat itu juga. Namun untung saja pihak polisi datang tepat waktu, sehingga yang terjadi adalah 다 끝났어요. 총 내려요. 안 돼요. 잘 됐다. 원래 계획대로 할 수 있어서. 살인자는 너니까. Detektif Park pun memilih untuk bunuh diri juga agar membuat Yuna lebih merasa bersalah lagi. 마지막 검거 당시 담당 형사가 미안합니다. Dari sini tampaknya Yuna akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih jujur. Dari badai yang telah berlalu pasti ada sisi positif ketika pelangi telah muncul. Yon pun memberitahu Yuna bahwa subscriber mereka telah mencapai 1 juta lebih. Namun kabar itu tidak membuat Yuna sesenang dahulu kala. Oke, berakhir sudah pembahasan film kita kali ini. Menurut kalian bagaimana guys? Menurut gua pribadi wajar saja Yuna memberi respon seperti itu kepada Crusader, karena emang dia bisa dibilang agak freak dan terlalu berlebihan. Ya tapi mau bagaimana lagi, namanya juga bocil yang belum begitu paham baik dan buruknya suatu tindakan. Gimana? Apakah ada di antara teman-teman yang tebakannya benar siapa dalang dari penculikan ini? Kalau ada bolehlah komen, ya saya dengan tunjuk tangan di kolom komentar. Sebagai bentuk kebanggaan jadi detektif pecandu alur cerita film. Oke guys, sekian gua akhiri video kali ini. Gua Jack pamit undur diri. Sekali lagi gua ucapkan thank you and see you.